Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, di sini sesuai dengan tema polling yang aku buat, sekitar 51% ada jawaban dia tidak setia padaku dan masih memulihkan diri. Oke. Ada juga yang senang, ada juga yang itu bahagia selalu untuk kalian ya. Dan di sini kita fokus ke polling yang besar dulu. Kita akan bilang apa yang terjadi pasca keputusan kalian berpisah. Setelah kalian berpisah, apa yang akan terjadi pada dirimu? Ya, apa yang terjadi? Kita akan lihat di sini. Bagaimana koneksi kau dan dia pasca selesai atau berpisah. Trap. Aku ngerasain ada seseorang di sini yang walaupun statusnya berpisah tetapi masih masih kayak susah untuk melepaskan ya. Karena kenapa? Butuh untuk namanya adaptasi kembali ya. Mungkin ini bisa jadi energimu atau energi dia. Mulai menjauh. Ada yang mencoba mulai menjauh, mulai kayak berusaha untuk menenangkan diri. Ada yang mungkin merenung ke suatu tempat ya, mungkin liburan, healing atau apapun itu. Dan aku melihat sih ada upaya untuk bangkit ya, karena di sini kau harus bilang dan jujur sama dirimu sendiri bahwa dia tuh susah dilupakan. Mungkin dia memberikan ke kamu rasa sakit yang begitu dalam. Rasa sakit yang begitu dalam sampai kamu itu kayak marah besar sih aku lihatnya. Marah besar. Kamu wanti-wanti ya. Kamu tuh seakan kayak menggumam, awas aja loh. Itu yang gue denger sih. Awas ya, akan ada balasannya. Karena kau berusaha di sini untuk mencoba move on dari dia, walaupun itu masih belum mampu. Kau udah berusaha keras, tetapi masih stuck dan kesel. Bagaimana energi dia pasca berpisah dari kamu? Ini aku sih kenceng baca energi kamu ya. Yang kedua ini energi dia. Kita lihat di sini ada realization. Oke, teman-teman, kalau dia di sini, intinya dia pergi dulu. Intinya dia melangkah dulu. Masalah rasa sakit hatinya itu dirasakan belakangan. Karena dia lihat di sini bahwa cara dia untuk melepas sakit hati adalah menjauh dulu. Pergi dulu dari hidup kamu. Dia modelnya seperti itu karena memang dia juga merasakan rasa sakit yang sama. Ini yang gambar orang aku abaikan dulu. Ada rasa sakit di situ. Makanya dia pergi dulu. Ya. Dia pergi dulu. Dia merasa kayak butuh untuk pemulihan diri. Ini sebetulnya sama teman-teman, cuman energinya itu terbalik ya. Energinya terbalik kenapa? Karena di sini kalau kamu itu mencoba melepaskan dari secara pikiran, kalau dia dari fisik. Dia yang penting pergi dulu dan kayak semacam kayak yang penting gak lihat kamu dulu gitu loh. Ya, ada obscurity itu nggak jelas sebetulnya dia. Secara perasaan dia tidak merenungi yang bagaimana, tapi dia mencoba untuk memulihkan diri. Tapi intinya dia pergi dulu dari kamu dengan bilang bahwa ini harus dilakukan. Seperti itu.
Apa pemicu dari masalahnya? Apa yang menjadi pemicu dari permasalahan ini? Duh. Sebentar ya. Apa yang menjadi pemicu dari permasalahan ini? Keinginan. Aku ngelihatnya di sini pemicunya adalah mungkin sesuatu yang lebay. Aku ngelihatnya butuh perhatian dari dia, tapi dia kayaknya nggak bisa kasih. Di sini salah satu pihak menginginkan adanya kayak pacaran yang romantis gitu, ya. Menginginkan pacaran yang benar-benar apa ya? Benar-benar kayak rasanya orang pacaran jatuh cinta. Tetapi kamu pengen hubungan yang stabil. Tetapi dari dia di sini tuh, dianya ngerasa nggak nyaman, teman-teman. Bisa jadi nih, dua kartu yang berbeda di sini. Kamu romantis sama dia, ya. Kamu romantis sama dia. Kamu menginginkan adanya hubungan yang sangat romantis. Tetapi ternyata di sini dia nggak kuat sama kamu. Pengen pisah, ya. Kita lihat di sini. Kenapa dia tidak bisa satu laras atau satu jiwa tentang perasaannya kepada kamu? Aku nggak tahu ya teman-teman, tetapi dia merasa kamu bukan pasangan yang cocok untuk dia. Dan aku ngelihatnya di sini, setelah mencoba dijalani, ternyata kau bukan yang dia mau. Dia bilang ini adalah sebuah proses. Mungkin menurut kamu, kurang asem banget nih, kita udah ngejalanin ini, tetapi kok kamu kayak trial gitu loh. Sebenarnya gini teman-teman, kalau sebelum ada perjanjian jalur kuning, melengkung dan lain-lain, pacaran itu trial. Ya, kamu menginginkan adanya romantis, dianya nggak bisa kasih di sini dikarenakan hatinya dia bilang bahwa kamu tuh apa ya, hubungan dengan kamu kacau. Pertama, dari status strata kalian. Yang kedua, dia tidak bisa memberikan rencana ke depan untuk kamu. Yang ketiga, alasannya adalah terlalu dikontrol. Siapapun di sini yang wanita ataupun siapa yang umurnya lebih tua, saya nggak tahu ya, tapi entah dia wanita atau umurnya yang lebih tua, ini ada yang mengontrol. Wanita atau yang umurnya lebih tua, atau yang define-nya feminin di sini. Bisa jadi kalau udah punya keinginan harus. Ini salah satunya. Maksudnya nggak mesti kamu yang lebih tua, ya. Bisa jadi kalau pria yang lebih tua seperti itu. Kalau wanita di sini lebih banyak apa ya? Lebih banyak dia merasa kayak lebih dikontrol. Kayak apa-apa salah. Pertama, dia tidak bisa kuat secara finansial, alasannya itu sama kamu. Dibandingin ya, status, strata, dan lain-lain itu nggak bisa. Yang kedua, dia nggak bisa memberikan janji-janji masa depan untuk kamu. Karena di sini ada kartu Eight of Wands. Kedepannya dia nggak tahu bagaimana. Yang ketiga di sini bisa ada pengaruh ibu, orang tua yang ngatur. Atau dia ngerasa kamu ngatur. Udah itu aja.
ya. Yang pasti dominan ini wanita. Wanita lebih ngatur. Atau dia masih ada ibu yang mungkin sebelumnya belum pernah dikenalin sama kamu. Gitu. Dia mau buat tenang aja bagaimana ke depannya. Apakah ada chance untuk kalian saling sadar dan kembali? Aku akan buka kartunya, lumayan banyak ya teman-teman. Jadi ini aku coba singkirkan. Ini aku masukin kembali supaya adil dan merata ya. Ini juga aku ulang lagi deh. Apakah kedepannya orang ini akan kembali lagi di hubungan ini? Ada kartu Three of Wands. Aku melihatnya sih selama masih ada kesempatan, ya, masih ada pintu yang terbuka, suatu saat dia bisa kembali lagi sama kamu. Karena aku melihat putusnya dia sebenarnya ya memang ya aku nggak tahu ya apakah tergoda dengan orang lain, tapi ada faktor-faktor yang membuat dia seperti itu. Jika memang dia merasa ada harmoni lagi dengan kamu, ada kemungkinan dia datang kembali. Sekarang dia itu lagi pengen kayak apa ya, ingin mencoba untuk mencari cintanya dulu gitu loh, pengen bebas dulu lah. Karena kalau pacaran kan masih belum jaminan. Ada kartu Ten of Wands ya. Ten of Wands di sini menunjukkan bahwa berat sebetulnya. Dia tuh meninggalkan kamu juga punya perasaan yang sama bersalahnya. Tapi dia nggak punya jalan lain selain dia walk away. Karena mungkin kalau seandainya kalian bersama, ini tidak akan selesai-selesai. Yang menjadi masalah adalah harmonisasi. Tidak harmoni gitu loh. Mungkin dengan kamu, kamu banyak tidak puasnya dengan dia, atau dia banyak tidak puasnya dengan kamu. Jadi energinya itu kayak, ya aku suka sama kamu, tapi setelah dijalanin kita nggak bisa. Di sini aku melihat dia mengikuti apa yang sudah menjadi keputusannya. Kalau dia tidak walk away, ya hubungannya akan begini, meruncing. Ada perasaan capek di sini, ya. Teman-teman, kamu harus ingat kenapa seseorang itu mungkin berselingkuh. Pertama, memang sudah tabiat. Yang kedua, kalau misalnya ini karena perselingkuhan, ya mungkin karena ada sesuatu yang mungkin tidak didapatkan dari pasangan atau kurang dimengerti. Dia butuh mengerti orang lain. Apakah pelaku ini salah? Iya, salah karena nggak bisa bersyukur. Intinya begitu. Mungkin dia dalam fase yang tidak bersyukur saat ini. Ya, tapi ada kemungkinan kalau misalnya memang dia bilang di sini kalau memang jodoh, ya nggak kemana, gitu loh. Dia melihat hubungan ini adalah hubungan yang rumit menurut dia. Ya, ini kamu lihat kartunya. Ketika dia terkoneksi dengan kamu, pikiran dia itu rumit. Sumpek. Banyak hal-hal yang mungkin dia ingin utarakan atau yang dia mau tapi sebetulnya tidak disampaikan sama kamu. Kenapa? Karena ada tadi yang memaksakan kehendaknya. Kadang-kadang kalau kita diselingkuhin itu bukan berarti kita itu kayak kita selalu benar loh teman-teman. Misalnya kita diselingkuhin ya emang dasar cowoknya aja, tetapi ada sesuatu dari kita yang mungkin nanti setelah itu kita harus ubah. Supaya pacar kita
yang selanjutnya nggak selingkuh lagi. Tapi kalau misalnya pacar pertama selingkuh, pacar kedua selingkuh, berarti ada something wrong sama kamu. Ya, entah kamu cari pacarnya salah, entah ada sikap kamu yang mungkin terlalu mudah untuk dibodohi, gitu ya. Di sini aku melihatnya banyak emosi-emosi yang ditahan gitu loh. Dia merasa kamu banyak nahan emosi, dia pun banyak nahan emosi sehingga energinya berbenturan. Yang dia mau pada akhirnya adalah sebetulnya dia buat sebuah keputusan penting. Dan di sini kenapa dia menunjukkan untuk pergi, dia cuma mengikuti takdirnya aja, teman-teman. Takdirnya sekarang memang gue nggak lagi sama lu. Kalau misalnya gue nanti memang berjodoh sama lu, ya gue juga tidak menutup mata. Intinya begitu. Karena kalau untuk saat ini mungkin pemikiranku berbeda dengan kamu. Aku nggak bisa dipaksa untuk kembali dalam waktu yang cepat. Aku mengikuti ritmenya aja. Kalau misalnya memang kita berjodoh, kita akan berjodoh. Dan energi dia di sini sebetulnya memang tidak mau diganggu. Apakah memang alasan utama ketika dia berselingkuh sama kamu, atau dia punya pandangan lain? Apakah ada alasan utama? Apakah memang dia secepat itu melupakan kamu? Aku lihat enggak ya, karena ada memori yang memang sebetulnya tidak bisa di replace, teman-teman, dengan orang yang baru. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia membandingkan, ya. Dia masih punya memori sama kamu. Tetapi bukan berarti dia tidak memilih siapapun yang terbaik. Dia membandingkan, dia mencari yang terbaik. Dan saat ini kalau misalnya dia ketemu atau dia sudah punya pacar baru, maka orang itulah yang memiliki sifat seperti yang dia mau. Bagaimana sih sikap pacar barunya dia? Kita lihat ya. Ada kartu Seven of Pentacles. Sepertinya pacar barunya ini mungkin ya, itu pinter simpen uang. Ada perencanaan. Aku ngeliatnya seperti itu. Yang kedua, dia diberikan kata-kata cinta, diperhatikan. Ya, diperhatikan. Kemudian yang ketiga ada kartu Page of Pentacles. Ini kayak dijagain gitu loh, teman-teman, aku ngelihatnya. Dijagain, diperhatiin kayaknya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan yang terakhir di sini ada kartu Six of Swords ya. Six of Swords tuh intinya dia sangat mensupport pacar kamu itu untuk maju. Aku lihatnya seperti itu. Jadi inilah yang dia tawarkan, ya. Kak, tapi aku juga ada seperti itu. Tapi kan nggak semuanya. Dan kalau aku lihat secara pemikiran ya teman-teman, orang ini tuh straight. Dia tuh tahu maunya apa. Jadi aku bilang sih energi dari pacar kamu sendiri ya, itu kayak apa ya? Kayak merasa terobati. Karena di sini tuh sebetulnya ada dia mencari sebuah apa ya namanya? Mencari sebuah kenyamanan. Gitu loh. Dan di sini adalah kalau pacar kamu di sini mikirnya kayak pengen lepas dari masa lalu yang rumit. Dia mau nyaman, udah intinya begitu. Ya kalau dibandingkan dengan diri kamu ya sebetulnya mungkin tidak sepadan ya. Kalau kamu banding-bandingkan dengan pacar barunya, pasti kamu akan berpikir bahwa selera dia seperti itu. But it's okay. Gitu loh. Kalau dia udah nyaman sama gitu, kamu nggak boleh berpikiran begitu. Lalu apa yang harus kau lakukan? Ada kartu The Stars ya. Di situ aku melihat masih ada sisi kebaikan dari diri kamu ya. Aku melihatnya Tuhan nanti juga akan memberikan satu, atau kamu nanti akan dikenalkan beberapa orang, dan salah satunya itu akan menjadi orang yang memang kau harapkan. Kalau kamu di sini umurnya memang sudah
30, udah 26. Banyak-banyakin bergaul dulu deh. Ya, lihat dulu bobot bibit bebetnya. Karena kamu nih energinya adalah energi dominan, teman-teman. Ya, ada orang yang bakal suka sama kamu yang bisa mengikuti pikiran kamu, tapi mungkin itu tidak cepat gitu loh. Karena kamu di sini energinya adalah energi keras. Jadi kenapa ya kalau sama yang ini gagal, kamu mungkin akan mendapat pacar mungkin tidak secepat dia. It's okay. Ya. Dan mungkin kita menarik energi dari dia. Ya, kita lihat di sini kalau nama-namanya ada, ya berarti kita membacakan dia seperti itu. Kalau namanya nggak ada dan memang menurut kamu energinya ini relate, ya klaim energi positifnya aja. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berdoa supaya kamu bisa mendapatkan pasangan yang lain. Apakah ada potensi kalian balikan someday? Bisa aja, tetapi ya kalau aku jadi kamu sih pikir-pikir lagi. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you and I see you. Ambil yang baik, buang yang buruk. Bye-bye.